Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan di Indonesia pada masa Orde Lama. Sistem pendidikan di Indonesia pada masa Orde Lama dibagi menjadi dua periode. Periode pertama dimulai dari tahun 1945 sampai 1950. Dan periode kedua dimulai dari tahun 1950 sampai 1966. Sistem pendidikan yang berlaku pada sejak tahun 1945 sampai 1950 adalah sebagai berikut. 1. Pendidikan rendah. Pendidikan yang terendah di Indonesia sejak awal kemerdekaan disebut sekolah rakyat atau SR. Lama menempuh pendidikan ini yakni 6 tahun. Adapun tujuan didirikannya sekolah rakyat ini yaitu untuk meningkatkan taraf pendidikan pada masa sebelum kemerdekaan. Kedua, pendidikan guru. Ada 3 jenis pendidikan guru di Indonesia pada tahun 1945 sampai 1950. Yang pertama, SGB atau Sekolah Guru B. Lama menempuh pendidikan SGB ini yaitu 4 tahun. Tujuan pendidikan guru untuk sekolah rakyat. Murid yang diterima adalah murid lulusan sekolah rakyat dengan pelajaran yang diberikan bersifat umum di kelas 1, 2, dan 3. Sedangkan pendidikan keguruan diberikan di kelas 4. Di kelas 4 bisa juga diterima tamatan sekolah SMP dan SPG yang dipimpin oleh kepala sekolah. Sekolah guru yang kedua yaitu SGC atau Sekolah Guru C. Karena kebutuhan guru sekolah rakyat yang mendesak, maka didirikanlah sekolah guru setelah sekolah rakyat yang dikenal dengan SGC atau Sekolah Guru C. Namun, sekolah ini dirasa kurang bermanfaat sehingga ditutup kembali dan dijadikan sebagai Sekolah Guru B. Pendidikan guru yang ketiga yaitu SGA atau Sekolah Guru A. Karena pendidikan guru 4 tahun dianggap belum cukup, maka dibukalah Sekolah Guru A yang memberi pendidikan 3 tahun sesudah SMP dengan jenis mata pelajaran yang diberikan di SGB. Hanya saja penyelenggaraannya lebih luas dan mendalam. Jenis sistem pendidikan yang ketiga yaitu pendidikan umum. Di Indonesia terdapat 2 pendidikan umum. Pertama, sekolah menengah pertama atau SMP yang masa tempuhnya yaitu selama 3 tahun. Dan yang kedua, sekolah menengah tinggi atau SMT. Setelah lulus dari SMT yang masa pendidikannya selama 3 tahun, siswa dapat melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan fokus pada pendidikan ekonomi dan pendidikan kewanitaan. Nah, pada pendidikan ekonomi, pada awal kemerdekaan, pemerintah baru dapat membuka sekolah dagang yang lama. Pendidikannya 3 tahun sesudah sekolah rakyat. Sekolah dagang ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga administrasi atau pembukuan. Penyelenggaraan sekolah dagang tersebut dilaksanakan oleh inspektur sekolah dagang. Nah, selanjutnya pada pendidikan kewanitaan, sesudah kemerdekaan di mana pemerintah membuka sekolah kepandaian putri atau yang disingkat dengan SKP. Dan pada tahun 1947 yang dimana pemerintah itu membuka sekolah guru kepandaian putri atau yang disingkat dengan SGKP. Yang lama pelajarannya 4 tahun setelah SMP atau SKP. Selanjutnya yaitu pendidikan teknik. Pendidikan teknik ini sama seperti sekolah lain, yang dimana keadaan sekolah teknik ini tidak teratur karena di samping pelajarannya yang sering terlibat dalam pertahanan negara, sekolah tersebut kadang juga dipakai sebagai pabrik senjata.
seperti sekolah teknik di Solo, di mana di sana sekolahnya dikerahkan untuk membuat senjata yang sangat diperlukan kendali. Menurut tim UNY, memaparkan sekolah teknik yang ada pada masa itu antara lain yang pertama yaitu kursus kerajinan negeri atau biasa disingkat dengan KKN. Nah, yang kedua yaitu sekolah teknik pertama atau biasa yang disingkat dengan STP. Dan yang ketiga yaitu sekolah teknik menengah atau biasa disingkat dengan STM. Selanjutnya, pendidikan tinggi Republik. Pada tahun 1945 sampai dengan 1950, lembaga perguruan tinggi Republik didirikan secara berturut-turut. Yang pertama, Sekolah Tinggi Republik, didirikan pada 17 Februari 1946 di Yogyakarta. Yang kedua, Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada, didirikan pada 3 Maret 1946 di Yogyakarta. Yang ketiga, Perguruan Tinggi Kedokteran dan Kedokteran Gigi, didirikan pada Februari 1946 di Malang. Yang keempat, Perguruan Tinggi Kedokteran II, didirikan pada 4 Maret 1946 di Malang. Yang kelima, Perguruan Tinggi Kedokteran I, didirikan pada 5 Maret 1946 di Solo. Yang keenam, Fakultas Pertanian dan Fakultas Farmasi, didirikan pada 27 September di Klaten. Yang ketujuh, Perguruan Tinggi Kedokteran Hewan, didirikan pada November 1946 di Bogor. Dan yang terakhir, Universitas Gajah Mada, didirikan pada 19 Desember 1949 di Jakarta. Yang terakhir yaitu pendidikan tingkat tinggi pendudukan Belanda. Pada bulan Januari 1946, pihak Belanda mendirikan suatu universitas darurat yang terdiri dari 5 fakultas, yaitu Fakultas Kedokteran, Hukum, Sastra, Filsafat, Pertanian di Jakarta, dan Fakultas Teknik di Bandung. Pada bulan Maret 1947, pemerintah Belanda secara resmi mengganti nama Universitas Darurat menjadi nama Universitas Indonesia. Dan pada tahun 1947, universitas itu diperluas dengan Fakultas Ilmu Pasti dan Alam di Bandung, Kedokteran Hewan di Bogor, Kedokteran di Surabaya, dan Ekonomi di Makassar. Dan pada tahun 1948, Fakultas Pertanian dipindahkan ke Bogor. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah pendidikan pada masa Orde Lama, yaitu pada tahun 1950 sampai 1966. Pada masa periode ini terbentuk Republik Indonesia Serikat atau yang kita kenal dengan RIS. Di dalam RIS diatur mulai pendidikan dan pengajaran. Adapun isi dalam peraturan pendidikan dan pengajaran tersebut, diantaranya tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran dan memilih pengajaran yang akan diikutinya adalah bebas. Akan tetapi pada masa ini kita semua serba terbatas. Tetapi dengan keterbatasan tersebut kita dapat melaksanakan atau bangsa kita dapat melaksanakan pendidikan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sayangnya akhir era ini pendidikan kemudian dimasuki oleh unsur politik atau mulai dijadikan kendaraan berpolitik. Pada masa itu dimulai pendidikan indoktrinasi, yaitu menjadikan pendidikan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan Orde Lama. Pada Orde Lama sudah mulai diadakan ujian negara yang terpusat dengan sistem kolonial yang serba ketat tetapi tetap jujur dan mempertahankan kualitas. Dan kebijakan yang diambil Orde Lama dalam bidang pendidikan tinggi yaitu mendirikan universitas setiap provinsi. Kebijakan ini bertujuan untuk lebih memberikan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi pada waktu itu. Pendidikan tinggi yang bermutu terdapat di Pulau Jawa seperti UI, IPB, ITB, Gajah Mada, dan UNAIR. Sedangkan provinsi-provinsi karena kurangnya persiapan dosen dan keterbatasan sarana dan prasarana mengakibatkan kemerosotan mutu pendidikan tinggi mulai terjadi. Secara umum pendidikan Orde Lama sebagai wujud interpretasi pasca kemerdekaan di bawah kendali kekuasaan Soekarno ikut memberikan ruang bebas terhadap pendidikan. Pemerintahan yang berasaskan sosialisme menjadi
rujukan dasar sebagaimana pendidikan akan dibentuk dan dijalankan demi pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia di masa mendatang. Prinsipnya, konsep sosialisme dalam pendidikan memberikan dasar bahwa pendidikan merupakan hak semua kelompok masyarakat tanpa memandang kelas sosial. Pada masa ini, Indonesia mampu mengekspor guru ke negara-negara tetangga. Banyak generasi muda yang disekolahkan di luar negeri dengan tujuan agar kelak dapat kembali ke tanah air untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah didapatkannya. Tidak ada halangan ekonomis yang merintangi seseorang untuk belajar di sekolah, karena diskriminasi dianggap sebagai tindakan kolonialisme. Pada saat itu merupakan era setiap orang merasa bahwa dirinya sejajar dengan orang lain, serta setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Sekian dari kelompok 6. Terima kasih sudah menonton video ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.